pertama aku merasakan ada hawa yang gak enak yang berhubungan dengan Donald Trump. Akan ada kabar besar berkaitan dengan beliau, entah itu kabar baik ataupun kabar buruk. Saya ngerasa Donald Trump ini juga harus berhati-hati dalam kesehatannya. Itu yang saya prediksi. Untuk di tahun 2026, kita akan masih diwarnai dengan namanya bencana. Bencana alamnya itu lebih ke arah air yang besar, air yang sangat besar banget. Pertanyaan kedua dari Pak Pandi, apa hukum percaya sama hitungan weton tentang jodoh, karir, sebagainya, sebagaimana katanya ilmu dari nenek moyang, bukan ramalan. Ramalan lah itu. Kadzdzabal munajjimun walau sodaku. Berdusta orang astrologi walau sodaku, kalau betul kebetulan. Oleh sebab itu maka Islam datang menghilangkan takhayul, halusinasi. Takhayul dari kata khayalan, takhayul. Maka kita disuruh ketika Islam datang dulu melarang percaya kepada tatayur. Tatayur melempar burung, dilempar burung yang sedang di atas pokok kayu. Kalau dia terbang ke arah Yaman, Yaman artinya beruntung. Ayo lanjutkan. Kalau terbang ke arah Syam, Syam artinya sial, enggak jadi berangkat. Pergi ke Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu disimpan orang kafir musyrik. Ada 3 anak panah di dalam. Azlam namanya. Digoncang azlam. Diambil. Kalau terambil tulisan pergi, pergi. Kalau diambil tulisan enggak pergi, enggak usah pergi. Kalau terambil tulisan Anda beruntung, goncang sekali lagi ya. Ketika Islam datang diharamkan itu semua. Namal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, menggoncang anak panah, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi, jangan amalkan. Jadi kalau antum mau bisnis, ya bisnis saja, nggak usah antum hitung-hitung itu, nggak usah antum percaya. Kalau antum meyakini, berarti antum meyakini ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah. Ada pengaruh planet-planet. Kalau planet ini ketemu planet ini, maka bintangnya ini, begini, syirik. Mengatakan ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah. Sedangkan kita diajarkan, idza sa'alta fas'alillah, kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kepada kiai, minta doa kepada tuan guru, memohon berdasarkan salawat kepada para habaib. Oke, doa. Kalau tak nyinggung sidik menyangkut kekuatan kuhan, ya. Kuhan itu dukun utai kahin. Jadi ngantes sak mangke kados mungkin sampean nate delok teng TV niku, peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional, kados gempa di Aceh, terus ada angin ribut di Florida, tengah Amerika, itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa peres, disaksikan orang banyak, kemudian kejadiannya ya seperti itu. Itu mungkin kalau ada mungkin ndak harus salah, ndak harus benar ya. Ulang lagi ndak harus salah, ndak harus benar. Ini rungokno tenan. Kula nate maca teng Fathul Bari niku penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Nggih, kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya kula baleni malih. Dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saniki misalnya Nabi Muhammad ape lahir. Niku pertama sing gosipno niku pendeta Rohibu Bukhairah. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun, Abu Thalib badhe teng Syam, dicegat
teng Syam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhaira. Niku masyhur. Nggih jarene Rohibu Bukhaira iki sapa? Iki anakku jar. Terus takoki, nah, niki sinten? Iki anakku sampai 3 kali. Ketika ada indikasi orang itu nggak percaya, Abu Thalib sesuai marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Niku masyhur jadi. Terus jari ini pendeta Bukhaira itu semua alamat Nabi itu ada semua, kecuali anak ini anak kamu. Ya. Itu yang rusak jadi rasido jadi Nabi. Ya. Karena di Syria itu ada pohon nubuah. Itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon Nabi. Jadi kalau Nabi itu duduk di situ kok sering ning kulon, itu wite ini udah 3 kulon supaya ngiyupi Nabi. Nah misalnya sering lor, ya wite dadi ning lor. Pokoknya mesti ngiyupi nih. Nah sing nggo kowe orang reaksi ya. Itu khas napa? Khas. Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nah enggak ada cerita Burdah tentang tiba. Makanya terus takok afi ainaihi humrotun istidharon lil alamatil khafiyah. Nah sampai mau coba berjanji itu. Mripate didelok terus ada alamat khas. Itu semuanya ada. Problem pendeta tadi adalah sayangnya cah iki sitok kok duwe bapak. Mana Abu Thalib sampai jawab 3 kali anaknya itu. Sayangnya kok anak jenengan. Terus akhirnya Abu Thalib tanya, memangnya kalau anak saya kenapa? Anak ini itu calon nabi akhir zaman. Semua alamat ada. Kecuali karena dia punya bapak. Saya kira Abu Thalib cerita, oh ndak itu udah anak saya. Bapaknya mati terus tak rumat. Aku itu pamane. Terus pendeta itu sujud. Jangan teruskan ke mana? Palestina terus ke Israel nanti dibunuh orang Yahudi. Terus pulang. Jadi Nabi 12 tahun itu Abu Thalib sudah yakin nak ponakane calon apa? Nabi. Begitu juga orang Yahudi di Medina. Itu sudah menggosipkan nanti ada Nabi akhir zaman. Sampai orang Ansar dengar kemudian mencari-cari orang itu siapa. Akhirnya orang Ansar ketemu Kanjeng. Itu orang tidak benar semua itu Bukhaira sama Yahudi. Tapi ciri utama kebenaran tuh orang tidak benar pun akan ngomong kebenaran. Ya sudah seperti itu sunnatullah, sama harus ngakui. Kados Fir'aun niku ngerti nak Musa hebat gara-gara dikandani. Dekne ngipi ada api yang membakar kerajaannya. Lha sing nakwil ya bener. Api itu saking pundi? Pokoknya kok kampungnya Bani Israel. Terus jari tukang-tukang sondrone diramal. Oh nanti itu ada bayi lanang songko Israel, Bani Israel maksudnya. Sing bakal menghancurkan kerajaan jenengan. Wes akhirnya di kebijakan setiap bayi lelaki dibunuh. Dan kejadiannya benar-benar seperti itu. Akhirnya yang menghancurkan Fir'aun adalah bayi saking Bani Israel. Begitu seterusnya. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Mulai misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku rajane ngipi. Ngipine asine ya lucu, cara mbok tebak dadi nomor ngipine. Nah, cara sampean tebak pitu kan pitu wah berarti ndas. Pitu neh berarti buntut wae repot. Ngipine rajane mau ini arasab abaqaratin simani yakuluhun nasabun ijafun wasab asumbulatin khudriu wa ukhra ya bisat. Aku iku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Lan roh tanduran pitu lemu, tanduran pitu kuru. Wis ngono tok. Lah tukang-tukang ngipi ora iso jawab ya mok qalu adghasu ahlam. Apa nu kembange turu wis gloyor ngene. Tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui. Nabi Musa nakwil ya sederhana. Akan ada masa panen 7 tahun dan akan habis oleh masa paceklik 7 tahun. Ternyata raja membenarkan takwilan itu karena raja punya standar untuk membenarkan.
Andai kan zaman itu tidak ada standar membenarkan, paling raja pun bilang, wah ngomong, jelas. Tapi raja apa? Membenarkan. Karena zaman itu mimpi itu ya seperti itu. Makanya sampai ojo geman nak willy apa berlebihan anti mimpi. Ya, gue nak istikharah kok ketok terlalu ekstrim ya percaya sithik-sithik. Wong kula di kanca niku melarat badhe nglamar tiyang sugih wis keluargane setuju kabeh. Mimpi roh puting beliung calon mertuane. Kandha kula. Wah, iku ngentekno donya. Langsung dibatal lho. Nggih Gus kula batal lho. Lah piye ditakwil piye wong sedurunge ra tau ngipi ngono. Sing wedok niku keluargane sugih, sing lanang melarat kanca kula. Wis mantep untuk cah iku. Ana kiye ning ngongkon istikharah, jebule ngipi roh napa angin puting beliung tak kok kula takwilane napa ki. Donyane jenengan tak dilereni. Terus cah iku akhirnya rabi wong liya, ya ngono tenan terus wis repot terus. Enggak bisa kamu karena menurut syariat sekarang mimpi enggak dibenarkan, dukun enggak dibenarkan. Kemudian Anda sama sekali tidak percaya, enggak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya. Karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget neng TV ini kan itu jumpa pers ada tanggalnya itu sebelum peristiwa aja, sebelum angin di Florida dan kemudian terjadi persis. Tidak karena ilmu loh, bukan karena ilmu sains, enggak. Paham ya? Terus itu masalah-masalah sing jari Fathul Bari. Kamu jangan menyoal alamat nubuwah ketika yang mengatakan adalah Rohibu Bukhairah atau mimpinya raja-raja Romawi bahwa mimpi ada raja yang berkhitan. Kemudian Hiroklu nyari yang khitan itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti Nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Heraklius, orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan Nabi ya karena omongannya orang-orang nopo? Orang-orang nopo? Romawi. Sama harus percaya itu. Baru saya mengenai prediksi tahun 2026 Shokuda berunsur api. Kemudian juga nanti kita akan bahas beberapa ramalan-ramalan yang kemungkinan akan terjadi di tahun 2026. Untuk ramalan yang pertama, aku merasakan ada hawa yang gak enak yang berhubungan dengan Donald Trump. Akan ada kabar besar berkaitan dengan beliau, entah itu kabar baik ataupun kabar buruk. Saya ngerasa Donald Trump ini juga harus berhati-hati dalam kesehatannya. Itu yang saya prediksi. Saya merasakan akan adanya berita yang tidak kurang oke juga berasal dari Donald Trump. Untuk di tahun 2026, kita akan masih diwarnai dengan namanya bencana. Bencana alamnya itu lebih ke arah air yang besar, air yang sangat besar banget turun ke permukaan jalan menyebabkan banjir bandang dan banjir yang sangat besar. Dan dalam penerawangan saya melihat juga saya lihat ramalannya seperti tanggul atau waduk yang jebol. Ya, jadi ini saya melihat akan adanya elemen air yang sangat tumpah, kemudian juga salah satu daerahnya saya juga tidak bisa berani sebut, daerah mungkin Aceh kah, Padang kah, Sumatera Utara kah, seperti itu. Tapi untuk Jakarta harus dihati-hatiin, Jakarta Utara seperti itu akan ada kenaikan air laut atau banjir rob juga, akan ada banjir dan menggenangi tanah. Itu yang terjadi di bencana yang akan terjadi. Karena juga kenapa bisa terjadi ini, ada juga namanya siklus cuaca, siklus tahunan. Nah, aku ngerasa siklus cuacanya juga nggak ramah gitu ya. Jadi benar-benar air itu nggak ramah, kemudian juga banjir. Itu siklus tahunannya benar-benar hujannya tuh nggak ramah sama sekali.
bentar hujan, bentar tiba-tiba panas, seperti itu. Lanjut ke ramalan berikutnya. Kalau misalnya tadi aku ngebahas bencana alam lebih ke arah air, banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, mungkinkah di Jambika dan segala macam. Dan bahkan di Jakarta Utara ada tanggul yang bocor, tanggul jebol atau waduk yang jebol. Kali ini juga ada lagi semacam karena curah hujan yang sangat tinggi besar, aku melihat di kepala saya adanya angin yang berputar-putar seperti puting beliung yang sangat-sangat dahsyat banget, bisa memporak-porandakan beberapa lokasi atau rumah atau itu seperti itu. Jadi anginnya kencang bisa menjadi pohonnya tumbang. Nah ini juga ada angin puting beliung yang masih berkaitan juga dengan cuaca ekstrim. Jadi kenapa cuaca ekstrimnya itu benar-benar lagi nggak bisa diprediksi banget. Nah ini benar-benar nih ada putih beliung seperti itu. Next yang berikutnya ini. Dalam penerawangan saya, dalam mata batin saya melihat ada gedung pencakar langit dan ada gedung ini tinggi gitu di kota besar, kebakaran tapi di lantai atas dan bisa menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak dan sangat berarti gitu. Artinya gini, kebakaran itu tidak tahu disebabkannya oleh apa, itu masih belum ketahuan. Tapi kebakarannya itu benar-benar bikin orang jadi ketakutan dan orang yang di lantai atas nggak bisa turun ke bawah. Nah itu adalah salah satu tragedi yang akan kita hadapi juga di tahun 2026. Mengingat unsur api juga masih kuat. Nah itu akan terjadi ada gedung pencakar langit. Nanti tolong dong, api sangat besar sekali di sini. Di lantai ini udah penuh sekali dan memang harus disiram diredamkan oleh petugas pemadam kebakaran karena gedung pencakar langitnya ada apinya. Itu sih. Next, lanjut ke ramalan berikutnya. Sebenarnya saya agak bukan malas ya untuk membahas percayaan artis, bukannya saya malas, ini gonjang-ganjing artis bercerai itu memang sudah menjadi siklus tahunan kalau menurut saya. Saya tidak merasa ada yang aneh lagi dengan ramalan seorang bercerai dan segala macam. Itu memang udah dari sananya pasti akan ada cekcok ya, pasti akan ada gonjang-ganjing pernikahan ya. Jadi tapi ya tetap saya meramalkan 2026 kawinnya baru kapan, cerainya dadakan. Ada yang kawinnya juga kawin kontrak, kemudian udah expired, habis waktunya, sudah itu kemudian berpisah lagi. Nah itu mungkin akan terjadi juga, banyak banget artis-artis atau public figure yang bermasalah dengan pasangannya, ketahuan selingkuh lah, ternyata ketahuan KDRT dan ketahuan mungkin ternyata suaminya adalah mencintai sejenis lah atau tidak bisa nggak dikasih nafkah lahir dia atau batin juga ke istrinya. Ini semua akan terjadi gitu. Jadi akan ada banyak perceraian yang bikin kita kaget-kagetan karena Sultan, kemudian juga karena tadinya adem ayem punya popularitas sebagai artis yang gede, tahu-tahu udah bubar ya. Itu pesan aku, semoga ini nggak kejadian. Untuk situasi ekonomi ini masih panas, masih gonjang-ganjing, kemudian juga situasi ekonomi belum stabil. Jadi situasi ekonomi ini masih belum stabil ya, kalau saya kira. Akan ada lanjutan cerita api. Saya ngeliat api yang dibakar-bakar di jalan dan bannya sampai dibakar-bakar di jalan. Sama dengan pendemo-pendemonya juga saya ngerasain pada buyar semua.
kejalanan gitu. Tapi saya tidak bisa bilang lebih parah yang kemarin atau lebih parah yang 2026. Itu saya tidak berani ngomong. Tapi akan ada terjadinya semacam huru-hara seperti itu. Ya moga-moga tidak sampai seperti yang di luar negeri seperti Nepal atau apapun itu yang terlalu ekstrim ya. Itu semoga itu tidak kejadian juga. Dan next, ramalan berikutnya adalah saya mempunyai dan mendapatkan vision. Vision ini visionnya lebih ke arah anak zaman 2026 itu akan banyak pembulian. Akan ada pembulian dan anak-anak itu akan goyang dan bisa mencoba hal-hal bodoh atau mencoba hal-hal yang bersifat mohon maaf, misalnya bunuh diri. Bullying membuat orang menjadi down dan bullying membuat orang menjadi bunuh diri juga. Ini ada bukan dikatakan tren ya, tapi ini akan terjadi. Ada lagi pembulian yang memakan korban dan sangat-sangat tidak manusiawi. Jadi sebisa mungkin kita tidak boleh ada body shaming, mengganggu orang melalui bully juga, sosial media dibully, apapun itu tolong jangan lakuin itu. Karena kalian nggak tahu mereka itu lagi dalam keadaan baik-baik saja apa tidak. Nah, di tahun 2026 akan ada ramalan bisa jadi mereka down, kemudian loncat dari gedung, dan itu terjadinya bunuh diri karena bully ya. Oke, seperti itu. Dalam ramalan batin saya melihat ini juga. Ini saya melihat gambaran yang sangat-sangat berat banget. Seorang artis muda menderita kanker ginjal, tapi saya tidak bisa menyebutkan inisial namanya ya. Beliau sangat eksis sekali di dunia musik dan punya suara yang khas dalam bernyanyi. Semoga beliau dikasih kesehatan dan semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk berkaitan dengan beliau gitu. Soalnya kankernya ya semoga tidak bertambah parah. Saya berdoa atas nama Roy Kiyoshi semoga beliau sehat-sehat selalu dan sehat panjang umur ya. Karena menurut saya ini agak-agak bahaya gitu. Jadi aku ngerasain seorang artis muda ini, seorang pria pinter nyanyi, memang terkenal dunia musiknya ya, terkena ya sakit seperti itu. Tapi dengan saya ngomong ini jangan dijadikan jadi parno gitu, enggak. Jadi ini jangan sampai kejadian, jangan dijadikan mindset untuk ketakutan juga. Dengar gak guys? Ada suara-suara yang dengar gak, Bang? Bang Jamuri dengar gak? Dengar ya? Gimana Bang suaranya, Bang? Biasa. Biasa. Dewi. Meledak sih. Wong iki ngarep masjid iki, ngarep agak madrasah iki. Ya? Iya. Padahal agak lho.
Mangun. Bentar dulu Pak. Ayo Pak, Pak. Ini. Kayu jati pi. Jati. Sama mana ini? Ini sama mana? Lha wis pirang menit iki, Dam? 10 opat siji 11 orang. Patene iki. Nah, 15 kok gak. Gula iku lagi 8. Iya, oleh nih tau. Apa? Mas Santo oleh. Oh, tidak. Iku ndi, Mas? Ini. Udah balik kamu enggak bro? Bentuk yo. Mana ada? Tanah ini, Mas. Bulan keropo. Aku ora kira wedi kuburan iku ora. Manuke kuwi lho. Iya, iya. Ambil saja sih. Patoke. Loro kok. Mendelep kilo cok iki lho. Saya gergan kok. Kita. Iki anyar ya, iki anyar gitu. Anyar. Ngono lho. Lawas ki. Desember. Sebenarnya kalau 12 lagi sulah siji. Bere tarlan bere gitu, bere tarlan bere. Enggak kaya Riko ngono lho, yes kena. Pikir-pikir ngene iki lho. Kan masalah beras ini enak. Kalau ngakit iki. Kuwi apa bi? Rumah wi. Dapat kae wi. Apa istilahnya? Iki apa di pos omane? Enak kok ya. Ya. Oh, gajah. Ini mungkin langsung sih. Oh, belum lah tunggal itu. Kok beli? Tunggal. Gelubuk-gelubuk ya. Inti. Gelubuk-gelubuk jati ya. Putut. Kai. Wong pribadi. Ini kasih Dharma apa bro? Ada sapuan. Ini mangan waktu ini gak di. Nah booking kan. Bener gawe nang iku. Ya. Dikit keratan nih. Mampu bang.
Iya. Ini sumur gampang. Terus pinggir ini. Mau bergerak mana? Kok itu kok ya? Pari dawur pada apa bi? Biasanya nampak. Gak ki pari lho. Pari bibit tuh kali lebih bagus paling. Apa? Dari tandur lho paling. Kau desa lho. Murah apa seseorang ini? Ya kok ya dure 49 kok kan. 49 ora dhuwur kene. Nek kok desa kuwi wong wis kapok, ora gelem. Elek, akeh sruwele bi. Ngono yo ora akeh semene. Kebayar apa tak enak? Iya kan? Maju kok aku. Ayo. Sama ki 15. Ndi? 15. Oke, lewas. 15 ya. Ya tak kira 15.